Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segenap puji dan syukur milik Allah Rabb alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari raya kali ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan keleluasaan kesempatan untuk kita. Hari raya kali ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan keleluasaan untuk kaum muslimin melaksanakan dan menampakkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala berupa salat Idul Fitri dan khutbah Id. Beberapa tahun ke belakang kita merasakan suasana yang berbeda, serba takut, dirundung kekhawatiran, tapi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk total menjadi hamba Allah di bulan Syawal ini. Tak lupa rahmat dan keselamatan sampai pada baginda yang mulia, Rasul tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau uswah hasanah terbaik untuk kita. Beliau pejuang di dalam Islam waktu itu, bercucuran darah, keringat, air mata untuk kemudian tegaknya Islam selama 23 tahun kurang lebih di periode Makkah dan Madinah, sampailah kita hari ini merasa betapa nikmat Islam ini, betapa pasti dan yakin bahkan kenikmatan besar yang Allah tabaraka wa ta'ala hanya terima, yang diterima adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan wasiat dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertepatan dengan tenggelamnya matahari di tanggal 29 di bulan Ramadan, berbarengan dengan itu bagikan takbir dikumandangkan di seantero jagat milik Allah ini, menggaung di atas langit, menghujam keras di atas bumi, bahkan menggetarkan hati orang-orang yang lalai. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang besar, yang kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesai menyempurnakan bilangan bulan
walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah selesai kita menggenapkan bulan, menyempurnakan bulan Ramadan, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Silahkan gemakkan takbir. Hadirkan akbariyah Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari kita, tampakkan kepada seluruh makhluk bi annallaha huwal muqaddir, bahwa Allah zat yang maha besar, bahwa Allah yang pantas untuk kita katakan zat yang maha besar. Allahu Akbar. Tanpa sekali akbar ya Allah di perumahan yang indah ini. Dan hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh dan diakhiri salat Id dengan berjamaah dan dihadiri oleh seluruh kaum muslimin yang ada di komplek ini. Mudah-mudahan amaliyah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Ramadan telah pergi. Disambut Idul Fitri yang kemarin kita puasa, sekarang harinya berbuka. Yang tersisa hanya pahala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu 3 poin besar ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Idul Fitri, 3 poin besar yang disampaikan, yang diamanahkan untuk umat. Yang pertama, ingat bahwa Idul Fitri dari sisi kalimat dan kata terangkai, ada kata Id dan Al-Fitru. Id terambil daripada kata ada ya'udu, artinya kembali, sedangkan Al-Fitru terambil dari kata aftara yuftiru, yang dimaksud adalah berbuka. Artinya Idul Fitri kembali kita berbuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keran-keran yang diharamkan Allah di siang hari di bulan Ramadan. Di tanggal 1 di bulan Syawal kembali Allah buka. Makan minum yang biasanya Allah haramkan di siang hari, bahkan jima dengan istri tercinta kita di siang hari haram, maka masuk di bulan Syawal kembali berbuka, kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, Allah Subhanahu wa taala di tanggal ini, di bulan Syawal ini, janji Allah Subhanahu wa taala, walis-shaimi farhatan, untuk orang-orang yang saum mendapatkan 2 kebahagiaan, mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'a rabbi. Dan tanggal 1 di bulan Syawal ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang pertama, Allah buka kesempatan-kesempatan yang tadi. Kegembiraan yang kedua, Allah bukakan pintu Ar-Rayyan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kita hari ini dengan serangkaian Ramadan yang betul-betul kita fokus berkualitas, meninggal di tanggal 1 bulan Syawal, maka tenang hadirin, surga Ar-Rayyan, salah satu pintu dari 9 pintu surga, Allah sudah siapkan khusus untuk orang-orang yang saum, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat seluruh manusia di dunia, hatta semua bergembira ketika masuk tanggal 1 di bulan Syawal ini. Bahkan ketika terbenam matahari di tanggal 29 kemarin, suasana berbeda dari Allah. Yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang dirasakan berbeda. Tidak serta-merta seluruh makhluk Allah berikan itu. Tidak semua manusia Allah berikan itu. Tapi khusus untuk orang-orang yang sejatinya memposisikan Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, bulan keberkahan, bulan yang sangat-sangat penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas
Kalau kemudian kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memposisikan istimewa Ramadan, maka tanggal 1 di bulan Syawal merasakan keistimewaannya. Catat hadirin, bagaimana kita akan merasakan tanggal 1 di bulan Syawal kebahagiaan, sementara Ramadan di pandangan matanya bulan biasa, hanya menahan dahaga dan lapar saja, hanya mengikuti serangkaian tarawih saja bersama jamaah ibu-ibu selesai. Tidak ada qiraatul Quran, tidak ada i'tikaf, tidak ada berbagi. Terus apa makna Ramadan untuk mereka kemudian masuk tanggal 1 seakan-akan dia bahagia? Kalaupun bahagia, ini kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Dan milik siapa kebahagiaan yang sejati? Tentunya milik orang-orang yang sekali lagi memposisikan istimewa Ramadan. Ramadan, tamu terindah yang sekarang sudah pergi hadirin. Pertanyaannya bagaimana perasaan kita ketika tamu yang membawa seabrek kebaikan itu beranjak pergi jauh dari kita. Tinggallah kita melambaikan tangan atas Ramadan tersebut. Selamat jalan wahai Ramadan, semoga kembali lagi menghampiri kita di tahun yang akan datang. Itu yang keluar dari mulut orang-orang takwa. Bagaimana mungkin tidak rindu dengan Ramadan hadirin? Silakan Bapak Ibu cari bulan mana di 12 bulan ini, siangnya ampunan, malamnya ampunan, di waktu sahurnya keberkahan. Bahkan Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Setiap malam Allah bebaskan para penghuni neraka satu persatu. Silakan Bapak Ibu cari. Tentunya tidak akan kita dapatkan illa fi Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Maka bersyukur Bapak Ibu yang Ramadannya maksimal, yang Ramadannya tidak seperti hari-hari biasa, yang Ramadannya mampu menahan lapar, haus pun juga menahan hawa nafsu, menundukkan pandangan, menahan dari godok marah terhadap istri, terhadap anak, dari tetangga, dari rekan kerja. Bersyukur kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang tak terhingga dan tiada tara. Silakan Bapak Ibu cari amal mana di Islam yang balasannya hanya Allah yang tahu, yang balasannya saking besarnya Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwa saum itu li wa ana azibih, saum itu untukku dan aku sendiri yang akan langsung memberikan balasan pahala. Umumnya pahala Allah lipat gandakan 1 sampai 70 bahkan 700. Tapi untuk saum tidak ada batasan pahala. Kenapa? Saking besarnya posisi saum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muncul pertanyaan, pelajaran apa hadirin selepas Ramadan ketemu dengan tanggal 1 di bulan Syawal? Apa qiyamul Ramadan cukup di Ramadan saja? Membaca Al-Quran cukup di Ramadan saja? Berbagi dengan sesama muslim yang membutuhkan cukup di Ramadan saja? Oh, tentunya tidak demikian. Indikator orang diterima Ramadannya, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan semisalnya. Artinya bahwa indikator kita diterima Ramadan, maka di bulan Syawal, di tanggal 1 dan bulan-bulan selanjutnya 11 bulan kemudian, keistiqomahan kita tetap terhujam di dalam hati kita. Membaca Al-Qur'annya tetap. Qiyamul Ramadan kalau kemarin tarawih, di bulan Syawal dan 11 bulan ke depan ada Qiyamul Lail yang kita kenal dengan tahajud. Kalau di Ramadan ada saum full dalam 1 bulan, ingat di luar Ramadan ada saum Senin Kamis, Ayyamul Bid umpama, saum Daud dan banyak lagi saum-saum yang lain. Kalau di Ramadan ada baca Al-Quran, di luar Ramadan pun tetap membaca Al-Quran. Ini indikator orang diterima Ramadannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir hadirin, pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh para ulama.
disadari ataupun tidak, Ramadan mendidik kita untuk masuk didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimtek oleh Allah Subhanahu wa taala di madrasah Ramadan yang hanya 1 bulan. Untuk apa? Demi menggapai kebahagiaan, demi melakukan persiapan terbaik, menyikapi, menjalani hari-hari di 11 bulan berikutnya. Apa pelajaran berharganya? Pertama, dari Ramadan kita lupa bahwa ternyata ada pesan yang berharga, yang dimaksud adalah hadirkan kembali hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hadirkan kembali hubungan baik dengan manusia. Dan yang ketiga, istiqomah akan keduanya. Singkat hadirin, para ulama menyampaikan pointernya saja. Poin terpenting bahwa hadirkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Mana gambarannya? Di Ramadan. Yang biasanya musola ini, mudah-mudahan ke depan menjadi masjid, amin ya. Ini musola yang mulia ini kemudian ramai dihadiri. Jangankan oleh ibu dan bapak, anak-anak pun juga hadir melaksanakan tarawih. Maka bukankah itu merupakan hubungan baik kita dengan Allah? Kita dibangunkan dalam keadaan ngantuk, tapi kita korbankan waktu karena sejatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dalam keadaan berat mesti masak di sahur hari. Ibu-ibu dalam keadaan capek dan lelah sama menjelang maghrib mesti mempersiapkan makanan terbaik untuk suami dan keluarga. Inilah satu hubungan terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berani kita menahan untuk tidak makan padahal makanan itu halal. Berani untuk tidak minum padahal minum itu halal. Berani untuk tidak dekat-dekat dengan istri kita melakukan jima padahal itu halal. Dalam upaya pengabdian menghubungkan hubungan terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di Ramadan untuk pelajaran 11 bulan kemudian. Allah Tabaraka wa taala tegas menyampaikan, "Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Sejatinya manusia akan dirundung kesulitan, nestapa, rasa bingung yang tak kunjung berujung kecuali 2 perkara. Artinya dengan 2 perkara ini maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut persoalan dalam diri kita. Mana yang 2 perkara itu? Ciptakan hubungan baik dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, dan ciptakan hubungan baik dengan manusia yang kita kenal dengan hablum minan nas. Dan ini di Ramadan. Jujur Bapak Ibu hadirin, di Ramadan kita dididik untuk menghubungkan perasaan dengan Allah. Bahkan untuk Bapak Ibu yang Allah berikan kesempatan i'tikaf dalam upaya mencari Lailatul Qadri, ingat bahwa pesan daripada i'tikaf wuquful qalbi wa qat'ul alaik wal lawaik ilal makhluk. Hakikat i'tikaf yang kemarin adalah menghubungkan hati dengan Allah, lalu kemudian memutuskan hubungan kita dengan sesama makhluk. Bukankah itu merajut hubungan baik dengan Allah? Hablum minallah. Lalu kemudian Bapak Ibu pun juga ingat, hablum minan nas digambarkan dengan Bapak Ibu berdonasi. Bapak Ibu mengumpulkan uang untuk kemudian memberikan, berbuka untuk orang lain. Subhanallah. Kita jangan melupakan poin-poin penting hadirin. Itu bukan pencitraan Bapak Ibu. Bukan hanya mengisi status dan update di IG umpama kita sedang iftar, sedang berbagi, sedang bukber dengan fakir miskin, dengan yatim piatu. Bukan itu sebetulnya. Pesan Allah, kalau boleh kita paham bahwa Allah memesankan berbagi dengan sesama manusia, bawa itu semua kebiasaan baik tersebut di 11 bulan kemudian. Kata Rasul Muhammad SAW, "Man fattara sha'iman." Siapa orang yang memberi buka untuk orang yang saum, maka baginya pahala ka ajri shaim, seperti pahala orang yang saum, la yanqusu min ujurihi syai', tidak sedikit pun berkurang. Siapkan Bapak Ibu untuk kembali melanjutkan rajut hubungan baik dengan Allah dengan tetap melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, lalu kemudian rajut hubungan baik dengan sesama manusia dengan tetap
menghadirkan perasaan empati dan simpati, bahkan ingin berbagi. Ujungnya hadirin, kita mengeluarkan zakatul fitri. Subhanallah. Bapak DKM dan pengurus kemudian memprogramkan adanya zakatul fitri. Ingat Bapak Ibu hadirin, bukan hanya serta-merta kita mengeluarkan 2,5 kilo, bukan serta-merta kita mengeluarkan sejumlah nominal, tapi lebih dari itu, ada pesan di dalam zakat yang disampaikan oleh Said Sabiq diantaranya dalam kitab Fiqh Sunnah, bahwa poin pentingnya menukil perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa fungsi zakatul fitri ini tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Kita lupa. Pertama, sebagai pembersih, sebagai pensuci untuk orang yang saum minal lagwi war-rafas, dari kesia-siaan ketika saumnya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ketika saumnya, bahkan dari pelanggaran-pelanggaran yang ringan ketika saumnya, dibersihkan dengan zakatul fitri. Pointer yang sangat penting itu hakikat daripada zakatul fitri. Yang kedua, tu'matan lil masakin, memberi makan untuk orang-orang yang miskin, memberikan makan untuk orang-orang supaya merasakan seperti kita makan. Saya yakin Bapak Ibu di rumah sudah disiapkan opornya misalnya, ya, gulainya misalnya. Tapi pernah tidak merasakan bagaimana saudara tetangga kita di kampung sebelah misal, yang kemudian serba keterbatasan. Maka dengan kita berbagi, kita distribusikan zakatul fitri, maka poinnya dapat. Mereka pun sama merasakan makan seperti kita. Mereka pun sama ada yang bisa dimakan seperti kita. Dan ini poin terpenting ketika kita mengeluarkan zakatul fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Akhirnya hadirin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita kemudian merasa bahwa perjuangan kita di Ramadan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan bahwa aku sanggup, aku yang hebat, orang-orang tidak bisa full melaksanakan ibadah di musala ini, aku mampu. Tidak. Kalau bukan karunia dari Allah, kalau bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup melaksanakan ibadah dengan semaksimal itu selama 1 bulan penuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teruntai kata alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hadirnya kita hari ini pun juga atas dasar Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Tempo hari kita bareng dengan tetangga kita, dengan teman kita. Ternyata hari ini ketika Bapak Ibu melihat ke kiri dan ke kanan, kemana pulang, aina pulang, ternyata pulang sakit. Ketika melihat yang kemarin berjuang di Ramadan bersama kita berlelah-lelah riang, pasti lihat kemana, mudik. Muncullah berbagai macam ujian-ujian dengan mudiknya, dengan sakitnya. Tapi alhamdulillah kita bisa memaksimalkan diri sampai di ujung Ramadan, bahkan ditutup dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, di hari yang berbahagia ini, di hari nan suci ini, mari sejenak kita menundukkan pandangan mata kita. Kita buka kerasnya hati kita. Kita simpan berbagai kesombongan yang seakan-akan menyesakkan dada kita. Kita lepaskan itu semua. Kita hadirkan Allah di hadapan kita. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbal alamin, kami berkumpul di sini dengan serta-merta melaksanakan perintah-Mu dan mengikuti tuntunan dari Nabi-Mu. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, bukakan pintu hati kami ya Allah untuk tetap istiqomah di dalam ibadah penghambaan kepadamu. Ya Allah, ya Azizu, ya Ghaffar, Engkau zat yang maha pengampun, maka maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pendahulu kami. Dan hadirkan mereka di surga-Mu ya Allah bareng dengan kami nanti. Ya Allah, ya Alimal Ghaib, Engkau zat yang maha mengetahui tentang kegaiban, maka
hadirkan takdir-takdir terbaik untuk kami ya Allah. Kami rindu untuk kembali bisa melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh. Maka hadirkan kembali saum untuk kami ya Allah. Berikan kekuatan untuk kami mampu memaksimalkan diri melaksanakan ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub. Engkau zat yang membulak-balik hati kami ya Allah. Kami menyadari bahwa kami bukan orang yang terbaik yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi kami berupaya ingin menjadi baik ya Allah. Sementara baiknya sikap dan tingkah laku kami berangkat dari hati ya Allah. Dan hati kami ada di genggaman tangan-Mu ya Allah. Ubun-ubun kami ada di genggaman tangan-Mu ya Allah. Maka tetapkan hati kami untuk tetap ada pada kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa ibadatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.